Permohonan sudah, tapi setelah dirundingkan dengan pimpinan kami, ya itu kan permohonan sifatnya Mas, belum tentu diterima atau tidak terima gitu. Kemarin kita sudah rundingan dengan pimpinan dan ternyata ditolak. Saudara CR dengan saudara SP disangkakan dengan pasal 170 dan pasal 351 Junto 55, yang mana dalam ketentuan pasal 21 KUHP Lumayan Mas Didi. Di Cilada. 12. Udah 2 tahun loh, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Makanya karena selama hampir 2 tahun ini nggak pernah ada masalah gitu kan. Jadi begitu sekarang rame-rame segala macam aku nggak. Meskipun dikabarkan jika hubungannya dengan Didi telah berakhir, melalui akun media jejaring sosial miliknya, Jane masih menggugah foto kemesraan dirinya dengan Didi yang sontak menghadirkan beragam komentar dari para followernya yang juga dikomentari oleh Didi. Lantas, apa yang membuat Jane masih menggugah foto kebersamaannya dengan Didi? Dan jika benar Didi dan Jane telah menikah siri, bukan tidak mungkin ikrar putus yang mereka tempuh lebih layak disebut sebagai sebuah perceraian. Ya pokoknya aku sampai sekarang masih terus mendoakan Mas Didi supaya dia juga diselamatkanlah dalam langkahnya gitu. Ya masa kita nggak percaya sih sama suami Sementara yang sendiri. dipahami Jane, dia percaya suaminya gitu ya. Dia mau ada berita apapun di dunia maya, dunia online apapun lah, Instagram. Dia kan nggak sudah menonaktifkan seluruh media sosial yang dia punya. Dia benar-benar tutup mata tutup telinga lah. Bersatunya Didi dan Jane barangkali terjadi akibat sebuah kecelakaan dan ketidaksengajaan. Didi yang kala itu tengah mengalami konflik rumah tangga dengan istrinya, Garneta Haruni, bertemu dengan Jane yang tengah patah hati lantaran diputuskan secara sepihak oleh Iko Uwais yang lebih memilih menikahi penyanyi Audy Item. Merasa senasib, keduanya pun berikrar menjadi kekasih. Tapi apa daya, keduanya tak bisa lagi meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kini Didi pun terlihat sudah tak lagi memakai cincin di jari tangan kanannya. Yang sebelumnya saat merayakan ulang tahunnya pada bulan Februari, pasangan ini sama-sama memakai cincin yang sama di jari mereka. Dan apa reaksi Sunan Kalijaga yang menjadi saksi peleburan cinta mereka? Minta doanya aja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bang ya. Yang pasti kaget. Saya demi Tuhan saya kaget akan ada pemberitaan atau gosip bahwa mereka tuh sedang ada gosip sedang pisah rumah, ada gosip sedang mengajukan talak lah apa segala. Saya pikir selama ini kebetulan saya memang yang dari 2012 November pada saat mereka bertemu itu kan saya yang mengikuti perjalanan mereka, ya kasarnya saya tahu perjalanan cinta mereka, bagaimana mereka sama-sama berjuang untuk meyakinkan keluarga mereka masing-masing, ya. Di saat Citra Ria menginginkan rekonstruksi ulang atas kasus yang menimpa dirinya, tiba-tiba Kejaksaan Negeri Cibinong menetapkan jika Citra akan segera menjalani sidang perdananya pada tanggal 10 Juni mendatang. Lantas, akankah perjuangan Eis Rosita, ibunda Citra untuk membebaskan Citra dan juga ayahnya terhenti dan sia-sia? Niat Citra Ria untuk bisa lepas dari sel tahanan Lembaga Permasyarakatan Paledang Bogor, Jawa Barat pupus sudah. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Cibinong telah menetapkan tanggal 10 Juni mendatang, Citra akan duduk di kursi pesakitan, menjalani persidangan atas kasus penganiayaan terhadap Irianti Melarangeng, istri mantan suami Citra Yakraman Yagus, yang diduga dilakukan oleh Citra dan ayahnya Suharjo di Pengadilan Agama Cibinong bulan Januari lalu. Lantas, bagaimana perjuangan Eis Rosita, ibunda Citra dalam upayanya membebaskan Citra dan suaminya? Untuk berkasnya saat ini sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Mei 2014 kemarin. Kebetulan hari ini kita menerima penetapan untuk sidang pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014.
hari ini baru tadi dari kita dari kejaksaan melimpahkan ke pengadilan dan pengadilan mengeluarkan penetapan sidang hari sidang. Nah di saat itu nanti sidang pertama dibacain dakwaan. Nanti kan ada dakwaan, saksi korban, saksi barang bukti semua diperlihatkan di persidangan. Penahanan terhadap Citra Ria yang dilakukan Kejaksaan Negeri Cibinong dianggap kontroversial dan penuh rekayasa oleh Eis Rosita serta kuasa hukum Citra. Selain itu, oleh tim penyidik, Citra diduga telah melanggar 2 pasal sekaligus, yakni pasal 170 dan pasal 355 KUHP hingga membuatnya harus mendekam di dalam penjara. Lantas, apa yang membuat Kejaksaan Negeri tetap menahan Citra walaupun kuasa hukumnya telah mengajukan surat penolakan penahanan? Benarkah jika permohonan penolakan penahanan Citra ditolak mentah-mentah oleh pihak kejaksaan? Permohonan sudah, tapi setelah dirundingkan dengan pimpinan kami, ya itu kan permohonan sifatnya mas, belum tentu diterima atau tidak terima gitu. Kemarin kita sudah rundingan dengan pimpinan dan ternyata ditolak. Saudara CR dengan saudara SP disangkakan dengan pasal 170 dan pasal 351 junto 55 yang mana dalam ketentuan pasal 21 KUHP itu termasuk dalam pasal-pasal yang dapat dilakukan penahanan gitu. Ya, jadi kami kemarin melakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut. Ibu baru dengar waktu tanggal 28 hari Rabu itu asistennya Citra nelpon ke ibu. Bu, Citra tidak bisa pulang sekarang. Loh, kenapa Mbak Ena? Langsung ditahan dan langsung dibawa ke LP di Jalan Paledang. Ya ibu sempat kaget. Memang sejauh mana pemeriksaan dari kepolisian dan di kejaksaan? Sudahlah, saya bawa aja P2 tahun. Itu pun saya sudah koordinasi Pak dengan jaksa. Awas ya, ini jangan ditahan. Karena kenapa nggak ditahan? Kooperatif. Nah, pada waktu pas saya masuk, saya disuruh tunggu dari jam 11 sampai jam 4. Jadi disuruh tunggu dulu, kepala kejaksaan negeri pulang dulu. Ya, terus saya dipanggil jam 4 lewat seperempat, sudah ditekan oleh jaksa. Jaksa itu yang penyidik ditahan. Saya tolak. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong soal jadwal sidang perdana Citra Ria mau tidak mau meningkatkan status Citra sebagai terdakwa. Rencananya dalam sidang perdananya nanti, jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaannya. Belum terjawab soal keinginannya untuk meminta rekonstruksi ulang terhadap Citra juga suaminya, kini Eis Rosita, ibunda Citra, justru dihadapkan pada sebuah kenyataan yang makin menjauhkan Citra pada aroma kebebasan. Lantas, apa reaksi Eis Rosita saat tahu anak dan suaminya akan segera menjalani sidang perdana? Kecewa. Ibu kecewa. Kenapa? Istilahnya seperti teroris aja anak ibu itu. Padahal ini enggak, kalau menurut ibu, masalahnya itu cuman, enggak sampai, sejahat itu. Iya, sampai ibu juga heran. Harus gimana ibu itu melangkah? Harus kepada siapa ibu meminta tolong? Ke sini mentok, ke situ mentok. Ya ibu ya kaget ya, sedih. Sedihnya apa? Citra kan punya anak kecil, punya anak adopsian yang dari Yakraman Yagus, terus punya anak yatim piatu 50 orang yang harus dibiayain sama Citra. Nah sekarang dia berada di LP, dia tidak bisa bekerja. Nah sekarang mau nanya, apakah kepolisian atau dari kejaksaan mau istrinya bertanggung jawab membiayai anak-anak yatim? Hati mana yang tak akan pilu menyaksikan anak serta suaminya harus duduk di kursi pesakitan. Begitu pula dengan Eis Rosita. Tekadnya untuk bisa membebaskan Citra juga suaminya dari belenggu hukum makin membara. Lantas, apa reaksi Citra melihat dendam sang ibunda terhadap Irianti Malarangeng juga Yakraman Yagus yang pernah menjadi menantunya? Saya akan menantang ibunya Citra. Cuma sekarang kamu tanya, apakah dia berani berhadapan sama ibu? Ayo di mana? Tapi dengan kepala dingin. Buat ibu begitu. Kalau Citra, ya gimana ibu?
Karena Sita kan di dalam nggak bisa mengikuti atau nggak bisa mendampingi ibu. Yang penting katanya Mama, kalau mau menghadapi Irianti, Mama harus tenang. Mama harus dengan berkabar insya Allah. Kalau dia mau menghadapi ibu,